Oke, teman-teman, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Nah, ini beneran gak ada yang mau open cam lagi ya? Berasa sendirian. Ya udah. Kalau misal nih aku nanya ke kalian satu persatu, hal apa sih yang paling istimewa yang kalian miliki saat ini gitu? Hal istimewa apa? Hal yang paling berharga apa gitu? Coba aku mau nanya siapa ya? Aku mau nanya, siapa sih? Dindin deh. Dindin, jawab singkat ya. Hal apa Ya, yang hal istimewa apa yang kamu punya saat ini gitu? ini apa? Yang harus menjadi lebih baik aja, Pak. Jadi lebih baik gitu. Ya, Istimewa ya. ya. Oke. Coba kalau misal aku nanya cewek deh. Nanya ada Melia nggak? Kalau Mei apa nih? Melia Tarigan. Hal paling istimewa yang kamu punya saat ini? Keluarga. Keluarga. Oke. Thank you. Nah, kita hari ini mau belajar ya. Apa sih kalau misal ditanya hal istimewa apa yang kalian miliki saat ini? Jawaban kalian nggak ada yang salah kok gitu. Tetapi kalau misal aku boleh ditanya ya, hal istimewa apa sih Kak sebenarnya yang kita miliki saat ini gitu? Menurut aku, hal istimewa yang kita punya saat ini teman-teman adalah menjadi umat pilihan. Menurut aku itu hal yang super istimewa dan tidak bisa dibayarkan oleh apapun gitu. Menjadi orang Kristen, terus menjadi orang Kristen dan habis itu mendengarkan kebenaran, menurut aku itu satu hal yang istimewa. Karena apa? Karena jujur aja ya, yang mendengarkan kebenaran firman, yang diizinkan Tuhan untuk mendengarkan Injil itu nggak banyak. Misal kita lihat orang-orang yang ada di pedalaman gitu kan, di mana pedalaman Tibet atau yang di Afrika sana, mereka belum tentu punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Makanya menurut aku menjadi umat pilihan, diberi kesempatan untuk menjadi sempurna, itu adalah hal yang paling istimewa yang kita miliki saat ini. Apa sih istimewanya emang gitu menjadi orang Kristen gitu dibandingin dengan yang lain? Menjadi orang Kristen istimewa itu karena kita tuh bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi apa namanya? Kita bisa menyembah Allah tanpa batasan apapun gitu. Sedangkan kalau misal kita melihat dari agama samawi yang lain ya, yang ada agama Yahudi dan yang lainnya gitu. Kalau bagi mereka itu liturgi penting, beribadah, terus menjalankan syariat agama menurut mereka tuh sangat penting. Mereka menunjukkan siapa Allah yang mereka sembah itu dengan liturgi itu, dengan seremonial. Sedangkan kalau ya kita ini menunjukkan siapa Allah yang kita sembah itu ya lewat roh dan kebenaran yang ada dalam diri kita, yang ditunjukkan lewat perilaku. Makanya disebut orang Kristen kan, karena kita menunjukkan siapa Allah yang kita sembah itu lewat perilaku kita. Sedangkan kalau agama samawi yang lain, itu menunjukkan Allah yang mereka sembah itu lewat liturgi, seremonial, pergi beribadah. Nah, makanya ketika kalau misal kita dengar ya dari misal agama yang Yahudi gitu atau agama lain, misal kalau misal ada salah satu umatnya gitu bilang murtad gitu, dia murtad nih dari agamanya, istilahnya tidak menyangkal iman gitu. Karena apa sih gitu ditanya? Iya dia udah nggak beribadah lagi gitu, dia udah nggak mau tuh pergi ke ruang ibadah, terus nggak mau
ya berdoa terus tidak menjalankan syariat agamanya gitu, dia murtad gitu. Nah, mereka menunjukkan murtadnya tuh lewat seremonial itu. Kalau kita, ya kita emang ada liturgi ya, ada liturgi tapi nggak baku. Kalau misal kita, ya udah pasti orang nggak mau ke gereja, maksudnya nggak mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan, terus nggak mau baca Alkitab, ya udah pasti bisa dibilang kamu udah istilahnya menolak Tuhan gitu. Udah nggak mau ada Tuhan lah lagi di hidupnya. Tapi kita nggak lebih dari sekedar itu. Bahkan kita setiap minggu aja ya dengar suara kebenaran. Misal itu kan selalu ada ya dalam setiap harinya. Tapi kalau misal perilaku kita tidak menunjukkan siapa Allah yang kita sembah, perilaku kita tidak menunjukkan Tuhan Yesus Kristus, itu kita sama aja udah dibilang menolak Tuhan. Jadi penilaiannya orang Kristen, kalau misal atau kita, umat yang percaya, kalau misal menolak Tuhan, itu penilaiannya nggak hanya sekedar nggak melakukan liturgi gitu loh. Nggak hanya sekedar itu, tapi ketika kita udah nggak tune sama Tuhan, kita udah nggak nyambung. Istilahnya kita udah nggak bisa connect sama Tuhan karena ya kita jauh daripada Tuhan. Itu kita udah bisa dibilang kita menolak Tuhan gitu. Kita bisa dibilang, oh kamu udah nggak apa ya tidak bukan ya bisa bilang mungkin menyangkal iman gitu ya, kayak udah nggak mau lagi hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Makanya ketika orang-orang yang perilakunya tidak menunjukkan kehidupan Tuhan Yesus, ya ya bisa dikatakan ya kamu menolak Tuhan. Dan hal ini pun teman-teman terjadi sebenarnya udah lama banget, nggak yang baru-baru ini aja. Sejak zaman perjanjian lama, kisah menolak Tuhan ini itu tuh udah dilakukan oleh bangsa Israel. Kita mau belajar ya. Ada di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 8. Aku bacain aja. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu di dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu." Ketika aku membaca perikop ini gitu kan, lihat jelas ya di di ayat yang ke-7 dikatakan, "Sebab bukan engkau Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak." Aku mau cerita singkat aja. Jadi bangsa Israel itu kan selalu dituntun sama ini ya, sama bangsa Israel itu belum pernah punya raja, teman-teman. Jadi selama kehidupan bangsa Israel, wait.
Oke, jadi teman-teman, bangsa Israel itu selama kehidupannya, dia tuh belum pernah punya raja ceritanya. Selama ini bangsa Israel itu dituntun sama yang namanya hakim. Makanya ada kitab hakim-hakim kan. Nah, Samuel ini jadi hakimnya gitu ceritanya, tapi dia tuh sudah tua si Samuel ini. Si Samuel ini udah tua, terus anak-anaknya itu hidupnya tuh nggak benar ceritanya. Hidupnya anak-anaknya Samuel ini nggak benar. Terus bangsa Israel itu hmm, bilang kepada Samuel, dia bilang gini, aduh Samuel, kamu itu udah tua dan anak-anakmu itu udah istilahnya nggak hidup benar lah. Jelek-jelek kartuku. Kenapa nih? Bentar. Nah, udah, sorry teman-teman. Tadi sampai mana ya? Oke, si Samuel itu meminta istilahnya bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk memberikan seorang raja gitu. Dia bilang, kasih aku raja gitu. Dan itu mengesankan hati Samuel. Samuel tuh sedih gitu. Samuel tuh mungkin bilang gini ya, mungkin dengan tatapan nanarnya Samuel gitu kan kepada bangsa Israel, mungkin Samuel bilang gini, loh selama ini Tuhan anggap kamu apa gitu. Selama ini kamu anggap Tuhan itu apa? Dia itu rajamu loh, mungkin dalam hatinya Samuel berkata seperti itu. Kamu selama ini udah dituntun keluar dari Mesir, dituntun ke negeri yang dijanjikan. Dalam perjalanan itu pun Tuhan memberikan mana, memberikan burung puyuh, dilindungi dari segala musuh, kasih tiang awan, tiang api. Terus habis itu dan yang pasti selalu dimenangkan dalam berbagai peperangan. Terus bangsa Israel bilang, aku nggak butuh Tuhan gitu. Aku nggak butuh kamu Tuhan. Aku butuh raja gitu. Aku butuh raja yang bisa memerintah aku, memerintah kami dan istilahnya bisa menghakimi kami gitu. Dia bilang gitu. Kesel dong Samuel kayak gitu. Terus Tuhan bilang, ya udah Sam, mungkin panggilannya Sam gitu ya Samuel. Ya udah Sam, bukan kamu kok yang ditolak, tetapi aku ini. Dari dulu mereka emang kayak gitu, selalu menolak aku gitu. Mungkin dalam hatinya Tuhan, mereka selalu menolak aku dan nggak pernah menganggap aku ada. Jadi selama ini ya udah. Ketika aku baca ini, aku langsung mikir, ini sebenarnya relate banget dengan kehidupan kita saat ini teman-teman. Mungkin kita nggak ini ya, apa namanya, mungkin kita nggak seperti bangsa Israel yang meminta raja secara harfiah gitu loh. Berikan aku raja gitu, berikan aku yaitu pemimpin. Nah, tetapi kalau kita saat ini, kita mungkin bilang ke Tuhan, kasih aku Tuhan, apa yang aku butuhkan saat ini gitu. Berikan aku sesuatu hal yang bisa membahagiakan aku gitu. Bisa berikan aku pasangan hidup, berikan aku pekerjaan dengan gaji yang sekian, berikan aku ini dan itu gitu. Mungkin aja kita nggak minta raja kayak gitu, tapi kita minta hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuhkan gitu. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu minta raja itu karena iri sama sama bangsa lain karena bangsa lain punya raja. Mungkin aja kita juga minta sesuatu hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan karena kita iri sama orang lain. Karena orang lain punya ya benar zaman itu untuk menjadi raja. Nah benar. Mungkin kita iri sama orang lain, achievement orang lain. Jadi kita meminta Tuhan, aku mau yang orang lain miliki. Aku saat ini punya orang tua yang nyebelin kayak gini, aku nggak mau punya orang tua yang kayak gini. Aku mau yang kayak mereka. Aku mau kehidupanku yang kayak mereka, pekerjaan kayak mereka, kuliah kayak mereka, pasangan kayak mereka. Nah gitu.
kita suka meminta hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Mungkin Tuhan bisa bilang, kamu itu ya bangsa Israel, ada aku tuh cukup gitu loh. Dan juga itu Tuhan juga berbicara sama kita. Apa sih yang kamu cari? Aku itu cukup bagimu gitu. Mungkin Tuhan bilang gitu, aku tuh cukup bagimu. Tapi ya sekarang ini dunia udah fasik dan manusia memiliki free will ya, memiliki kehendak bebas sehingga seharusnya yang ada di dalam hati kita itu Tuhan mulai digeser dengan hal-hal lainnya. Kita tuh udah diselamatkan, kita itu ditebus dari cara hidup kita yang lama dengan darahnya. Itu artinya Tuhan memiliki kita 100% dan yang seharusnya bertahta di dalam diri kita, yang mengatur kita, yang mengisi hidup kita, yang ada di sini, di kerajaan batin kita tuh sebenarnya cuma Tuhan. Tetapi karena manusia udah fasik dan hidup dalam zaman yang kayak gini, mereka udah menggeser Tuhan. Ya udah Tuhan aku geser gitu. Ya digeser gitu terus digantikan dengan dirinya sendiri atau dari hal-hal yang lain gitu. Makanya kelihatan banget ketika kita hidup nggak benar, ketika kita salah dan hidup dalam dosa, kita nggak bisa memperlihatkan siapa Allah yang kita sembah. Makanya ketika kehidupan kita bercela, kita jatuh dalam dosa, kita pacaran nggak kudus, kita ngomong yang nggak benar, kita istilahnya masih melukai orang lain. Nah, mungkin itu adalah salah satu tanda kalau misal sebenarnya kita tuh udah menolak Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang ada di dalam diri kita, tetapi ya diri kita sendiri atau dari mana? Dari dunia sekitar gitu. Padahal sebenarnya kita tuh nggak bisa memiliki kerajaan kita sendiri. Harus Tuhan yang hadir di sini gitu, bukan diri kita. Tetapi sayangnya manusia itu nggak mau gitu. Dia masih mau dirinya itu kokoh gitu kan. Dan teman-teman tahu bahwa iblis itu licik. Iblis itu jahat banget. Kita kan harus barter tuh dari kerajaan kita ke kerajaannya Tuhan. Dari diri kita sendiri dibuang terus Tuhan masuk dalam diri kita. Tapi iblis itu sangat pintar. Dia sangat membantu kita untuk mengokohkan kerajaan kita. Iblis membantu kita untuk istilahnya kita tuh terus mempertahankan gitu loh kerajaan kita sendiri gitu. Iblis nggak mau iblis nggak mau kita itu menggantikan kerajaannya dengan iblis nggak mau menggantikan kerajaan kita dengan kerajaannya gitu. Makanya kita selalu bisa masih hidup dalam dosa karena apa? Karena iblis itu nggak mau kerajaan kita tuh tergantikan dengan kerajaannya Allah. Makanya ketika orang gitu, kalau misal kecanduan film porno misal gitu, misal dulu lihat film porno dalam satu hari bisa 3 jam gitu, aku nggak tahu ya, misal aja bisa 3 jam gitu. Terus nanti lambat laun dia udah bisa mengurangi, tapi ya gitu masih 5 menit aja deh gitu, 5 menit aja, atau ya 1 menit, 2 menit gitu. Nah, kalau kita masih bikin excuse kayak gitu, nah itu artinya iblis itu masih atau ya diri kita ini masih istilahnya mempertahankan itu. Even cuma 5 menit, berapa detik, itu cukup untuk terus mengokohkan kerajaan kita gitu. Misal kita masih yang harusnya hidup waktu luang kita bisa bangun untuk doa, tapi kita pakai waktu itu dengan sia-sia, nonton yang nggak baik dan lain sebagainya, nongkrong yang akhirnya omongannya sia-sia, ya meskipun ya udah cuma 5 menit lah. 5 menit tuh kalau disusun terus itu akan menjadi suatu hal yang bangunan yang kokoh gitu. Makanya kalau misal kita mau keluar dari hidup dalam dosa, itu benar-benar harus di-cut gitu, nggak ada tuh berkurang. Kalau bisa tuh langsung dipotong gitu, semuanya kayak nggak sama sekali gitu. Karena kalau kamu masih mempertahankan
yang cuma 5 menit atau berapa detik, itu nggak akan pernah bisa. Kita tuh mempertahankan hidup suci itu seumur hidup, tetapi untuk hidup nggak benar itu bisa dihitung berapa detik, ya nggak sih? Kita kadang mempertahankan untuk kita nggak ngomong kotor gitu, tetapi ada orang yang bikin kita kesel. Cuman 2 detik aja kita langsung ngomong apa gitu, itu kan hitungan detik doang. Hidup suci itu seumur hidup, tapi dosa dilakukan dalam hitungan detik. Nah, makanya kita harus terus berjaga-jaga diri gitu. Kalau misal Tuhan mau bertahta dalam hidup kita harus bisa meruntuhkan diri kita sendiri. Kalau misal ibarat sebuah bangunan ya teman-teman, misal lagi bangun rumah gitu, atau rumah itu mau diganti dengan bangunan yang lain. Kan yang pasti apa yang ada di dalam rumah itu tuh kan harus dikeluarin kan, kayak misal ada lemari es, ada TV, ada meja, kursi, itu kan harus dikeluarin semua dulu, baru rumahnya baru bisa diruntuhin kan. Nah, begitu juga dengan kita, ya kita harus mengeluarkan dulu apa yang ada dalam diri kita itu, segala monster, baru kita bisa, istilahnya kayak pakai alat berat gitu kan, langsung dihancurin gitu, baru tahtanya Tuhan itu baru bisa ada di atas itu gitu. Nah, maka dari itu kita harus mawas diri. Hati kita tuh licik banget. Jangan sampai kita itu diliciki oleh diri kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Karena kalau misal kita hidup bercela itu kita udah menolak Allah. Karena apa? Karena berarti Allah udah nggak ada di sini dan kita udah nggak bisa memperlihatkan siapa Allah yang kita sembah. Padahal orang-orang di sekitar kita itu melihat diri kita. Karena kita tuh nggak seperti mereka yang ada liturgi dan ada seremonial yang baku gitu, yang memperlihatkan kamu taat gitu kan. Kamu orang yang taat karena kamu rajin beribadah gitu. Enggak, kita nggak gitu. Kita lebih daripada itu. Pokoknya curigai dirimu. Kalau misal kamu udah mulai tuh ngomong kotor atau kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu kok muncul lagi. Nah, itu curigai dirimu. Berarti mungkin Tuhan udah nggak ada di situ gitu. Kalau Tuhan ada di situ, kamu nggak mungkin mau hidup tidak benar, karena kamu pasti tidak mau melukai Tuhan gitu. Karena kamu pasti menghargai Tuhan gitu, menghargai firman-Nya, menghargai dirinya ada di situ. Namun sayang banget banyak orang tuh ternyata belum sadar ya gitu. Kalau misal kita tuh udah hidup dalam dunia yang nggak baik, apalagi orang Kristen, ternyata juga banyak belum sadar. Jadi waktu beberapa minggu yang lalu atau kapan gitu, aku lagi teleponan dengan seseorang lah. Dia ini kakak kelas gitu. Dia nggak beda jauh lah dari aku, maksudnya usianya. Dia ini orang yang mengajak aku untuk ikut komunitas Kristen lah gitu kan, dulu gitu, dulu banget. Nah terus karena kita udah lama nggak teleponan, terus kemarin kita ada waktu buat teleponan aja. Waktu teleponan kan ngobrol lah, update kehidupan istilahnya gitu kan, update kehidupan, terus ya pasti akhirnya mau nggak mau pasti nyinggung tentang Tuhan gitu kan. Nah terus ya udah dia lagi cerita tentang suatu hal, terus aku tanggepin. Aku tanggepin itu kayak ya udah, aku cuma bilang, wah ya udahlah, aku bilang jalani aja ya hidup ini dari ke hari. Kita nggak tahu juga hari esok, toh dunia juga udah kayak gini, nggak ada yang bisa diharapin gitu. Terus tiba-tiba dia nanya ke aku gini dengan dia nanya aku, bener-bener dia nanya gini, emang dunia kenapa? Dia bilang gitu dong, emang dunia kenapa? Wah, aku kaget dong, kayak aku sumpah aku di situ kayak orang, maaf ya kayak kok aku kayak aneh gitu loh, kok kayak konyol gitu. Dia bener-bener nanya, lah emang dunia kenapa gitu. Terus aku cuman kayak di otakku kayak aduh dunia kenapa gitu. Aku bingung menjelaskan kan, terus aku cuma bilang ya lihat aja COVID gini gini, terus ada perang dan bla bla bla, itu kan menunjukkan bahwa ya dunia ini juga akan berakhir dan lain sebagainya. Tapi setelah aku tutup telepon itu, aku langsung kayak nyadar gitu, sebenarnya
benar mungkin yang dikatakan Om Eras, kalau kita tuh konyol. Kalau kita tuh konyol gitu, ternyata temanku ini itu, ya ampun teman-teman, dia itu Kristen yang taat, taat ke gereja, beribadah, wah dia selalu kayak, bahkan dia tuh itu, apa namanya, ngundang aku, kamu datang ke tempatku sini, ayo kita, aku kenalin sama teman-temanku, komselku di sini yang baru," gitu. Kayak teman gereja gitu, kayak tapi terus terus banyak orang nggak sadar, dunia ini sedang menuju kebinasaan gitu, terus, oh ternyata banyak orang tuh nggak tahu ya, sampai bertanya dunia ini kenapa, ya mungkin bener kata Om Eras, kita tuh konyol, mungkin bener-bener konyol, tapi ya udah gitu. Jadi sekarang aku jadi bisa mengerti, hanya orang-orang yang istilahnya, hidup dalam Tuhan, yang connect terus sama Tuhan, yang bisa akhirnya merasakan merasakan bahwa dunia ini tuh sedang menuju kehancurannya. Karena apa? Karena kalau misal kita connect terus sama Tuhan, kita punya hubungan yang intim, Tuhan hidup dalam hati kita. Ketika kita, berada di tengah-tengah mereka, kita bisa merasakan atmosfer yang berbeda gitu, atmosfer yang nggak nyaman. Atmosfer yang di luar Tuhan itu kan nggak nyaman banget, makanya itu baru bisa kita rasakan. Tetapi kalau hidup kita mengecewakan Tuhan, hidup kita istilahnya tidak hidup dalam, nggak tune sama Tuhan, kita nanti ya jadi kayak gitu, kita makin lama makin nggak sadar sebenarnya dunia ini sedang kenapa-kenapa, terus tiba-tiba entar Tuhan bilang, "Waktumu habis." Itu lebih kasihan banget ya. Makanya aku bilang tadi kita tuh orang paling istimewa yang menjadi umat pilihan. Kita dimungkinkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini jangan disia-siakan banget ya teman-teman. Makanya curigai diri kita setiap hari. Orang yang hidup dalam pemerintahan Allah, orang yang hidup bersekutu terus dengan Allah, itu nggak mungkin melukai orang lain dan juga dilukai pun tidak membalas. Mau kita dirusak nama baik kita atau direndahkan, kita nggak akan pernah membalas gitu. Karena kita akan takut buat dosa. Setiap hari kita minta perlindungan lah sama Tuhan gitu. Supaya kita tuh ya dijauhkan dari segala pergaulan buruk. Dan kita juga harus sadar, jangan istilahnya jangan menceburkan diri. Lalu juga menurut aku, rasanya nggak usah lah kita mencari kebahagiaan. Aku selalu bilang dalam sama diri, udahlah nggak usah mencari kebahagiaan gitu. Orang-orang di dunia ini selalu pasti kalau ditanya pasti mereka mencari kebahagiaan gitu. Kalau aku sih udahlah nggak usah cari kebahagiaan gitu, karena semuanya itu akan sia-sia. Yang harusnya kita cari itu bukan kebahagiaan, tapi kedamaian di dalam Tuhan. Karena orang yang bahagia belum tentu damai. Tetapi orang yang damai di dalam Tuhan itu udah pasti bisa merasakan bahagia. Even di dalam keadaan sulit pun dia akan bisa merasakan yang namanya bahagia dan damai. Karena ada damai dari Tuhan. Jadi kita jangan mencari bahagia deh, itu semu gitu. Itu semu banget. Udah kita cari aja damai. Dan itu cuman kita dapetin kalau kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan baru bisa mengimpartasikan kedamaian yang Dia miliki itu kalau misalnya kita duduk diam terus di kaki Tuhan, kita jaga diri kita, hidup kita, selalu hidup kudus. Kita nggak pusingin hal-hal yang di luar kekudusan. Kita pasti bisa merasakan damainya Tuhan. Malahan ya teman-teman, aku rasa sebenarnya kita tuh nggak usah deh berhak bahagia gitu. Apalagi di zaman yang sekarang ini rasanya, aku rasa kita nggak usah deh perlu bahagia. Gimana kita mau bahagia kalau misal kita melihat tetangga atau orang lain di samping-samping kita nggak bisa makan, kita melihat teman kita nggak bisa bayar uang kuliah, kita melihat orang tua kita sakit atau orang tua teman kita sakit. Banyak orang-orang terus kita melihat kayak misalnya yang kemarin di Afghanistan. Nah, kayak gitu itu kita mau bahagia gitu terus sedangkan orang lain nggak bahagia. Itu rasanya agak egois ya. Meskipun kita nggak kenal mereka, tapi
udahlah kita nikmati kebahagiaan kita di LB3 istilahnya gitu. Kita nikmatin aja damai di dalam Tuhan. Yang penting ada Tuhan itu cukup. Udah kita nggak usah seperti bangsa Israel yang meminta-minta hal yang sebenarnya nggak kita perlukan saat ini. Kalau saat ini Tuhan belum nyuruh kamu untuk punya pacar, nggak usah punya pacar gitu. Apalagi di usia kalian yang masih sangat muda, nggak usahlah punya pacar dulu, seriusan deh. Aku udah pernah pacaran 10 tahun, dan ya aku udah selesai sama mantan aku gitu, dan menurut aku ya itu bukan jadi kesalahan ya, tapi ya udah aku jadikan pelajaran aja gitu. Makanya aku bilang sama kalian, udah fokus aja hidup benar. Orang yang masih menginginkan punya pacar atau ya jodoh, masih kayak getol itu, dia pasti hidupnya nggak serius gitu. Karena pikirannya terpecah, masih ingin ini gitu. Makanya aku nggak larang sih pacaran. Kalau emang Tuhan mengizinkan kalian pacaran, ya udah gitu. Tetapi kalau enggak, ya nggak usah gitu. Ntar ada waktunya kok, gitu. Nggak sekarang. Cari aja kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Belajar untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Karena siapa yang hidup dalam pemerintahan Allah hari ini, orang itu akan tetap hidup dalam pemerintahan Allah di kehidupan yang akan datang. Jadi, jangan pernah sia-siakan kesempatan kita untuk menjadi umat pilihan. Ini nggak datang 2 kali, nggak datang 3 kali, cuma 1 kali. Ini cuma 1 kali di 70 tahun umur hidup kita yang singkat ini. Cuma 70 tahun. Jadi sekali-kalinya kita hidup, kita harus hidup ekstrim. Karena nggak pernah ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu, yuk kita belajar ya. Kita berjuang terus, kita selidiki diri kita, curigai diri kita setiap hari. Nggak usah minta yang aneh-aneh sama Tuhan, minta hidup berkenan aja. Oke teman-teman, itu sekian sharing dari aku. Hari ini cukup singkat,